Perjalananku dalam dunia mistis dimulai saat aku mulai kerja di sebuah perusahaan di kota Medan sebagai karyawan IT. Dan beruntungnya, cerita mistis ini adalah bonus yang aku dapat dari aktivitasku sebagai seorang teknisi IT. Sebagai seorang teknisi IT, pulang kantor saat tengah malam bagiku sudah menjadi hal yang biasa. Malam itu, di kantor tinggal aku dan seorang kawanku yang masih bekerja. Kami keasikan mengerjakan sebuah proyek, sehingga kami lupa waktu. Bahkan, karena sedang asiknya, teman kami yang pulang pun kami tidak tahu. Seperti biasa, saat mengerjakan pekerjaanku, aku selalu menggunakan headset sambil mendengarkan musik. Terlihat temanku berdiri dan berjalan keluar mejanya. Sepertinya dia ingin ke toilet, pikirku saat itu. Tak lebih dari 1 menit, dia kembali lagi. Dan sangat tak mungkin dia ke toilet kalau cuma sebentar, karena toilet ruanganku lumayan jauh dan butuh waktu lebih dari 1 menit. Temanku itu tampak serius menatap laptopnya tanpa ada komunikasi sama sekali denganku. Namun, aku tidak bisa melihat apa yang sedang ia kerjakan. Apakah mengerjakan proyek atau tidak? Karena tertutup oleh tumpukan berkas di atas mejanya. Aku mencoba chat dengannya melalui aplikasi chat yang kami gunakan di kantor. Namun, saat aku melihat statusnya, ternyata dia sedang offline. Mungkin dia sengaja mematikan aplikasi chatnya, pikirku. Bro, pulang jam berapa? Aku menyapanya langsung. Temanku itu hanya terdiam dan tak menoleh sedikit pun. Mungkin dia sedang sibuk dan tak mau diganggu, pikirku saat itu. Suara SMS masuk di handphoneku. Aku membuka SMS itu dan tertulis, "Bro, masih di kantor nggak? Kalau masih, tolong amankan charger laptopku ya. Tadi aku pulang bawa laptop tapi lupa bawa chargernya." Aku terdiam sejenak dan bingung. Apakah temanku ini ingin bercanda? Orang yang mengirim SMS ini, aku lihat sedang duduk di sebelah kanan depanku. Mau ngajak bercanda nih dia, pikirku polos. Sambil memperhatikan isi SMS itu, aku berdiri dan berjalan menuju meja temanku itu. Saat aku menoleh pada orang yang tadi terlihat sedang duduk, dan tidak ada seorang pun di depanku. Kemana temanku itu? Tanyaku dalam hati. Aku terdiam dan menoleh sekelilingku. Ternyata tidak ada siapapun. Tiba-tiba listrik padam dan ruanganku total menjadi gelap. Namun beberapa detik lampu kembali menyala. Aku sesegera mungkin melihat meja temanku itu, dan memang tidak ada siapa-siapa. Hanya terlihat charger laptop yang tergeletak di bawah tanpa ada laptopnya. Dan dengan penuh ketakutan, aku segera berlari mengambil barang-barangku dan pulang. Namun, sampai saat ini aku pun masih bertanya-tanya, siapa orang itu? Karena saat aku bertanya pada temanku esok harinya, ia menjawab, ia telah pulang saat sore hari.